Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nahmaduhu wa nusalli wa nusallim ala rasulil karim. Alhamdulillah, Bapak Ibu sekalian, pada kesempatan yang berbahagia ini saya akan melakukan aksi nyata modul 141 tentang implementasi segitiga restitusi kepada salah seorang murid kelas 10 TKJ 1 SMK Negeri 3 Bone. Sebelumnya saya perkenalkan diri, nama Andi Budiarsono SPD MPD, peserta calon guru penggerak angkatan 7 tahun 2022, instansi kerja SMK Negeri 3 Bone. Kegiatan restitusi ini saya lakukan agar anak yang melakukan sebuah kesalahan itu dapat memperbaiki diri, dapat kembali kepada habitatnya, dapat kembali kepada kelompoknya. Salah satu kebiasaan yang dilakukan siswa tersebut adalah dia sering berbohong, baik ketika berada di rumahnya maupun ketika berada di sekolah. Dan kebiasaan yang kedua adalah dia senang menyontek. Dengan adanya kejadian tersebut, selaku guru tentu saya harus memberikan sebuah tindakan, metode dalam hal mengurangi kebiasaan-kebiasaan tersebut. Salah satu metode yang saya gunakan adalah melakukan restitusi segitiga. Apa itu restitusi, Bapak Ibu sekalian? Restitusi merupakan proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi terhadap sebuah masalah dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka inginkan dan bagaimana mereka memperlakukan orang lain. Ketika peserta didik berbuat sebuah kesalahan, maka guru seyogyanya dapat membimbing, melakukan evaluasi diri tentang cara untuk memperbaiki kesalahan tersebut sehingga mereka dapat kembali kepada komunitas pribadi yang lebih kuat. Adapun tahapan-tahapan restitusi yang saya lakukan terhadap murid tersebut, pertama, menstabilkan identitas. Saya tanya, tentu punya alasan mengapa melakukan tersebut. Kemudian, adakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan? Selanjutnya, saya melakukan validasi tindakan yang salah yang telah dilakukan oleh murid tersebut. Saya bertanya, kamu ingin menjadi orang seperti apa? Dan yang ketiga adalah menanyakan keyakinan kelas apa yang telah disepakati. Sebagaimana kita ketahui bahwa restitusi adalah bukan sesuatu untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Restitusi memperbaiki hubungan. Restitusi adalah tawaran, bukan paksaan. Dan kita ketahui bahwa restitusi itu menuntun untuk melihat ke dalam diri, mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Dan restitusi diri adalah cara yang paling baik, yang fokus pada karakter, bukan tindakan. Restitusi fokus pada solusi yang dapat mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Adapun langkah-langkah restitusi yang saya lakukan terhadap salah seorang siswa yang bernama Reski Adinda Tusi. Pertama, saya menstabilkan identitas. Saya memanggil murid tersebut, kemudian bertanya kepada Rizky Adinda, perbuatan yang Rizky lakukan tadi pagi itu tidak benar, karena berbohong kepada guru sekaligus menyontek
ada sebut tindakan yang tidak benar. Yang tentunya setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan, demikian juga yang dialami oleh Rizky Adinda. Oleh karena itu, saya perlu berikan sebuah pencerahan agar tindakan tersebut tidak berulang-ulang. Yang kedua, saya melakukan validasi tindakan yang dilakukan oleh Rizky itu tidak benar. Dan saya tanya kepada Rizky, tentu kamu punya alasan mengapa melakukan tersebut. Dan mereka memberikan jawaban. Selanjutnya saya menanyakan keyakinan kelas. Rizky Adinda setelah mendapatkan berbagai pencerahan bahwa perbuatan bohong itu sesuatu yang tidak baik dan menyontek itu adalah perbuatan yang tidak mandiri, maka dia mulai meyakinkan dirinya untuk tidak mengulangi perbuatan tersebut, dan mereka sudah berjanji kepada saya untuk menghindari hal-hal tersebut, dan mereka akan berbuat seperti yang dilakukan oleh teman-temannya di kelas. Demikianlah salah satu teknik yang saya lakukan kepada salah seorang siswa yang dapat dilihat pada video sebagai implementasi restitusi yang saya lakukan kepada salah seorang murid. Saya mengharapkan Anda harus menampilkan jati dirinya, bersikap yang jujur, berkata yang benar, dan yang namanya perubahan. Siap untuk melakukan perubahan? Sekali lagi saya tanya, siap melakukan perubahan? Harus semangat ya, dengan mengulang sesuatu yang tidak baik. Sekiranya itu yang bisa saya sampaikan kepada Anda. Mudah-mudahan masa yang akan datang Anda sudah bisa menampilkan jati dirinya sebagai siswa yang berkarakter, siswa yang unggul, siswa yang mandiri, siswa yang berkebinekaan, dan paling tidak menjadi siswa yang beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian saya mengucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rizky Adinda, kelas 10 TKJ. Setelah saya mendapatkan penjelasan dari Bapak, saya sadar bahwa perilaku berbohong itu tidak baik dicontohi dan dapat merugikan diri kita sendiri. Dan perilaku bohong itu dapat menimbulkan dosa. Demikian pendapat saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana keadaannya Nanda, sehat? Alhamdulillah sehat Pak. Namanya siapa? Rizky Adinda Pak. Rizky Adinda. Jadi Rizky Adinda, saya kembali mendapatkan penyampaian dari beberapa temannya maupun dari wali kelasnya bahwa Ananda terkadang berkata tidak jujur atau dalam bahasa kasihnya biasa berbohong. Jadi Ananda berbohong itu sesuatu yang tidak bagus. Itu adalah cerminan akhlak yang perlu diubah. Sebab orang yang berbohong di mana-mana pasti tidak disenangi. Dan kita harus balik. Orang yang lawan dari berbohong adalah jujur. Orang yang jujur pasti disenangi di mana-mana. Baik di pergaulan kita, di luar sana, baik di dalam kelas kita, maupun di rumah kita. Dan ini salah satu tujuannya kita menempuh pendidikan di sekolah tingkat SMA atau SMK adalah bagaimana kita bisa menjadi manusia-manusia yang berakhlakul karimah, manusia-manusia yang berkarakter. Oleh karena itu saya mengharapkan Anda ini jika melakukan sesuatu disampaikan kepada bapak ibu gurunya, disampaikan kepada orang tuanya, dan kemudian jangan ulang seperti itu. Lebih baik berkata jujur daripada Anda berbohong. Kalau Anda berkata jujur, ada kesalahan, kita bisa melakukan diagnosa.
memberikan petunjuk-petunjuk, karena sesungguhnya perbuatan berbohong itu bisa menjadi dosa, bisa membuat orang sengsara, bisa membuat orang malapetaka, juga dapat merugikan diri sendiri. Oleh karena itu, saya mengharapkan dalam kegiatan-kegiatan Anda di sekolah atau di lingkungan masyarakat, usahakan menampilkan jati dirinya bahwa saya adalah siswa yang dibentuk oleh bapak ibu guru yang hebat. Saya adalah siswa yang harus memberikan contoh, berkata yang benar, melakukan sesuatu sesuai dengan aturan-aturan yang ada. Jadi nilai-nilai kejujuran itu harus ditanamkan di dalam diri kita. Ada profil Pancasila itu, ada beberapa item, bagaimana salah satunya adalah bagaimana membentuk siswa menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Wabarakatuh. Nama saya Rizky Adinda, kelas 10 TKJ. Setelah saya diberikan motivasi kepada Bapak, saya merasa bahwa menyontek itu dapat merugikan diri dan menyontek itu dapat membawa kita ke jalan yang buruk. Demikian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.